Dulu di India ada seorang habaib, ada seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, wali besar. Beliau tinggalnya di dalam hutan, tidak pernah pakai baju. Ini Habib pakai sarung, tidurnya di atas pohon. Namanya Al Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Beliau di India. Setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau minta doa, saudara-saudara. Setiap orang-orang Hindu yang datang ke hutan bertemu dengan beliau, pulang dari hutan mereka masuk Islam. Raja Hindu ini mulai khawatir, maka raja pergi ke hutan menemui Habib Muhammad. Ini raja bilang, Habib, mulai sekarang stop, berhenti. Habib kasih masuk, saya punya rakyat masuk Islam. Makin hari, tiap hari saya punya rakyat masuk Islam. Kalau Habib tidak berhenti kasih masuk Islam, saya punya rakyat, saya bakal datang ke sini, bakal bawa pasukan, bakal saya ratakan ini hutan. Kalau Habib masih tidak berhenti. Kata Habib Muhammad, saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk agama saya. Mereka datang ke sini, mereka sendiri yang mau masuk agama saya. Kalau kamu mau datang bawa pasukan, silahkan kamu datang bawa pasukan yang banyak. Besoknya itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Ketika Habib Muhammad mengetahui hal itu, Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut, sehingga pasukan gajah itu hancur berantakan. Datang ini raja Hindu di hadapan Habib Muhammad, dia bertekuk lutut, dia minta maaf, dia mohon maaf, dia bilang, saya minta maaf Habib, saya minta ampun Habib, saya janji nggak bakal saya larang rakyat saya masuk agamanya Habib. Saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Satu yang saya minta sama Habib, jangan pernah Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Benar, ini raja Hindu. Tiap Jumat dia datang kepada Habib Muhammad Maulad Danggal, dia kasih makanan, dia cium tangan. Dia datang tiap Jumat, dia cium tangan, kasih makanan, dia pulang cium tangan. Setiap Jumat ini raja Hindu cium tangan kepada Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Akhirnya ini raja Hindu meninggal, saudara-saudara. Kamu tahu orang Hindu kan kalau meninggal dibakar. Ketika ini raja Hindu dibakar tubuhnya, seluruh jasadnya terbakar, seluruh jasadnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya tidak terbakar? Karena tiap Jumat dia mencium tangannya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Itu raja, ini keluarga raja datang ke Habib Muhammad. Ini raja, keluarga raja bilang, Habib, ini raja ketika meninggal seluruh jasadnya hancur kecuali mulut dan tangan yang tidak hancur Habib. Kenapa ya Habib kok bisa seperti ini? Kata Habib, karena setiap Jumat dia datang ke sini cium tangan saya, sedangkan saya fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencium tangan ulama, seakan-akan dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh di majelis-majelis yang baik, di majelis-majelis mulia, di majelis-majelis yang agung, di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis ilmu, di majelis zikir, engkau duduk berkumpul bersama ulama, maka seakan-akan orang-orang yang duduk dengan ulama itu duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, kamu tahu orang yang beruntung di akhirat, orang yang berbahagia di akhirat bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, sekedar bawa pahala puasa, sekedar bawa pahala sholat, sekedar bawa pahala haji, bukan. Tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kamu, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah benderanya Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kamu tahu kadar kedekatan kamu dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis seperti ini, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis salawat, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jarak jauh dekatnya kamu di dunia, jarak jauh dekatnya kamu di akhirat dengan Nabi, itu menurut jarak jauhnya kamu di dunia dari para ulama. Kalau kamu di dunia dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan penyambung lidah Nabi, dekat dengan pewaris perjuangan Nabi, dekat dengan penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari majelis ilmu,
ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis-majelis pada malam hari ini, majelis seperti ini nih, ini warisan Nabi Muhammad, ini warisannya Nabi. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas permata. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, taqwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah dan lain-lainnya. Ini warisannya Nabi. Kamu duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kamu mendapatkan warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mulia? Adakah warisan yang lebih agung? Adakah warisan yang lebih bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan di luar sana, kamu dapat warisan 1 triliun. Kamu duduk di sini sesaat dapat warisan 1 huruf ilmunya Nabi Muhammad. Bagimu duduk sesaat di sini untuk mendapatkan 1 huruf daripada warisannya Nabi lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan di luar sana 1 triliun yang malah hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Maka bersyukur kamu kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di majelis yang baik di saat hamba-hamba yang lain di luar sana sibuk bermaksiat, sibuk melakukan hal-hal mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Kita duduk di sini sibuk berzikir kepada Allah. Di luar sana hamba-hamba membasahi lidahnya dengan berdusta, dengan berbohong, dengan mencaci maki, dengan namimah, dengan ghibah, dengan fitnah. Kita duduk di sini lidah kita basah dengan mengagungkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah, basah dengan Al-Quran, basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh kamu memuliakannya, Nabi Muhammad tidak butuh kamu mengagungkannya, Nabi Muhammad tidak butuh kamu bersalawat kepadanya, tetapi kamu yang butuh memuliakan Nabi Muhammad, kamu yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad, kamu yang butuh memuji Nabi Muhammad, kamu yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kamu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kamu tidak bersalawat, kamu tidak memuji, kamu tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaannya Nabi. Siapa kita, siapa Nabi? Kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan cukup, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Saking mulianya Nabi, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, lau kanatid dunya tadumu liwahidin la kana Rasulullah fiha mukhallada. Andaikan bisa 1 wujud yang tersisa di dunia, andaikan bisa 1 wujud yang hidup abadi selain daripada Allah, maka yang paling pantas hanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena begitu mulia Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Kamu yang duduk di sini tidak memuji Nabi dengan syair kamu, tetapi syair kamu yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu duduk di majelis yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan daripada maulid, daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh kamu berbahagia? Siapa yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan manusia, bukan habaib, bukan kiai, bukan ustadz, bukan salaf, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ahlul bait, bukan para nabi, bukan para malaikat. Yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi, tapi yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, kul bifadlillah
wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Saudara-saudara, apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Imam Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Terus apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama dalam tafsir, khususnya tafsir bil ma'thur, itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dan banyak dalam tafsir-tafsir yang lain dikatakan bahwasanya rahmat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk-penduduk langit, malaikat, ghilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, yang di hutan, yang di lautan, yang dalam lubang-lubang, semuanya tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka hal-hal apa, perkara-perkara apa, sebab-sebab apa yang menghalangi hati-hati kalian untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Kamu tahu yang tidak ridho, yang tidak rela, yang tidak gembira, yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu cuma iblis, saudara-saudara. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya ketika Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Karena musuhnya iblis yang paling besar sudah lahir. Siapa itu? Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Iblis jawab, anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah musuh aku yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit, iblis tidak bahagia, iblis tidak senang, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang yang ngaku umatnya Nabi tidak gembira, tidak rela, tidak berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, tidak diragukan itu orang iblis, saudara-saudara. Kamu tahu binatang yang tidak punya otak, binatang yang tidak berakal, seekor anjing gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang punya otak, orang yang berakal, tidak gembira, tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kamu tahu batu yang tidak bernyawa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bernyawa, berakal, ngaku umatnya Nabi, tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang hajar fawqal hajar, batu di atas batu. La yahdiyahumullah, itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu orang-orang yang bodoh, yang dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Itu orang-orang bodoh yang dimana sebelum kematian datang kepadanya, sesungguhnya dia telah mati. Sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya dia telah terkubur.